Ibda Rudi Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soik ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soik ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi, mengadukan Ibda Rudi Soik, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soik juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan, karena Propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibda Rudi Soik meninggalkan tugas, tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibda Rudi Soik ada di Jakarta, dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu, dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibda Rudi Soik juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari, dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut, dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum kosong ini, melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam
Dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik ini, dan kami juga, saya selaku Kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di 47% dari DSPP. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri, itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibda Rudi Soek sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding, dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, 4 terduga pelanggar, 3 orang menerima dengan baik, atasannya dan 2 polwan kami sudah selesai melaksanakan tugas. Dan 4-empatnya mereka sama-sama dihukum, tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing di publik bahwa Ibda Rudi Soek sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO, dan sebagainya macam. Pertama kami ngerasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ibda Rudi Soek secara terstruktur, masif dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyeludupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudi Soek SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya, mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soeknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soek SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar program NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat
atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT, Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudi Soik. Yang berikut membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT, dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan mafia BBM di Kota Kupang, maka terhadap Ibda Rudi Soik SH dan seluruh tim, semua anggotanya yang 11 orang itu, yang dimutasi akibat dari disangkut pautkan dengan kasus polis lain, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Terakhir pimpinan, saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrieda Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Ya, jadi ini mohon izin laporan langsung dari masyarakat, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya, pimpinan dan anggota sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahayu Saraswati dan Romo Pascal. Ya, Pak Daniel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ya, ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi, pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya, dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya, satu saksi dianggap ya, satu alat bukti ya. Ya, jadi bukan kalau diakumulasi sudah 3 atau lebih pelanggaran bisa di PDDH, itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Ya, jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Ya, itu Pak Kapolda ya. Jadi mengacu kepada aspirasi banyak pihak, melihat kasusnya, kemudian hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudi Soik ini ya. Dengan cara-cara hukum tentunya, karena yang bersangkutan sudah di PTDH, kalau memang mau dimurnikan kembali ya, direhabilitasi kembali, ada aturan mainnya. Ya, ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri. Ya, jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka. Saya lahir di Medan, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala ada cerita-cerita di polisi di Medan itu, padahal orang Medan juga ini. Kita kejar-kejar motor yang ngebut-ngebutan. Begitu berhenti kita periksa STNK, SIM, sen lengkap semuanya, tapi tetap ditilang. Ya, kenapa ditilang saya Bapak?
biar kau tahu ya, aku nggak suka lihat gaya kau itu naik motor. Nah, jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu, bukan karena kesalahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, memang ini jenderal bukan kaleng-kaleng Pak. Oke, masih ada lagi teman-teman? Pak Pulung? Masih, ya silakan Pak Beni ya. Ya Pak Beni. Ya. Kami juga memberikan laporan kronologi dari sisi saudara Rudy Soik bahwa itu adalah restoran, tempat makan siang, di mana beliau bersama dengan kalau nggak salah dengan rekan-rekan beliau, ya dengan atasannya bahkan juga itu menunggu untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Itu ada semua di dalam laporan dan tidak ada alkohol ya, tidak ada minuman keras sama sekali. Dan itu istilahnya tempat makan siang biasa sebenarnya. Jadi ini yang kami istilahnya menanyakan informasi apa sebenarnya yang diterima oleh Bapak Kapolda, oleh bawahan-bawahan beliau yang menyudutkan saudara Rudy Soik, karena tadi juga Pak Kapolda menyatakan tidak begitu kenal sebenarnya dengan Bapak saudara Ibda Rudy Soik karena memang baru ditugaskan nggak lama yang lalu di situ. Jadi ini kami justru ingin membantu untuk memperbaiki citra dari institusi kepolisian Republik Indonesia ini. Karena hal-hal seperti ini yang saya juga terima laporan dari banyak orang setelah saya mulai mengungkap persoalan ini, banyak masyarakat yang menyampaikan ini bukan hal yang baru. Dan kami justru menekankan, tadi juga ada salah satu anggota Komisi 3 yang menyampaikan kalau ini masih akan dilanjutkan, keputusannya seperti itu, takutnya nanti mereka yang lurus, yang bersih, yang mau mengungkapkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, kriminalitas yang ada di Indonesia malah takut. Justru takut nanti karena mereka berhadapan dengan sindikat, dengan mafia, mereka yang akan dikriminalisasi. Ya, jadi ini yang merupakan tanggapan kami. Terima kasih. Mbak, tadi kan sejauh ini saya perhatikan kan sidang masih berlangsung ya. Dan banyak anggota DPR yang bilang mengusulkan agar menganulir PTDH tadi. Pun Anda tadi juga bilang bahwa sudah bersurat ke Kapolri untuk meninjau ulang. Kalau tidak ada tanggapan, Anda sebagai circle dekat dengan Presiden Prabowo akan bersharing nggak dengan Pak Prabowo masalah ini untuk jadi perhatian beliau? Saya sudah melaporkan tentunya hari ini juga bahwa saya sedang melakukan menghadiri RDP di Komisi 3. Saya terus akan menyuarakan. Saya sudah tadi juga bicara dengan pihak Polri. Mereka sudah menyatakan akan menindaklanjuti. Jadi ini secara informal di belakang tadi akan menindaklanjuti. Kami berdoa dan berharap tentunya ada keadilan karena apa yang terjadi sekali lagi ini sudah, dan saya yakin pihak media dan juga masyarakat sudah melihat ada yang sudah viral bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada keluarga dari saudara Ibda Rudy Soik. Sampai 20 provos itu datang ke rumahnya untuk 20 provos gitu loh datang untuk membawa dia secara paksa gitu kan, yang dimana itu disaksikan oleh istri dan anak-anaknya yang masih muda. Ya itu kan bisa menjadi sebuah trauma terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dan juga bahkan istrinya juga pernah mengangkat bagaimana dia diberhentikan di tengah jalan gitu ya. Dan intimidasi ini terus kita lihat, dan ini kenapa akhirnya naiklah ke tingkat pusat, ke Komisi 3. Dan saya berharap kepada masyarakat jika ada ya terus permasalahan, jangan takut untuk bisa melaporkan kepada wakil-wakil rakyat dari dapil kalian masing-masing. Cari tahu siapa, tentunya itu adalah tugas kami untuk menyampaikan, dan kami sangat mengapresiasi kepada pimpinan Komisi 3 karena sepertinya tadi juga Pak Beni sudah menyampaikan ini mungkin pertama kalinya ada rapat dengar pendapat yang bahkan melibatkan anggota-anggota DPR dan DPD itu sendiri. Tadi bukan hanya saya yang mewakili dan mendampingi dalam tanda kutip korban, tapi juga ada wakil ketua MPR RI kita termuda,
yang juga mewakili korban waktu itu di Sulteng. Jadi ini kami apresiasi dan kami berharap ke depannya bisa terus dilanjutkan sidang-sidang atau rapat-rapat dengar pendapat seperti ini. Penegasannya Mbak akan sharing ke Presiden masalah ini? Kalau tidak ada tindak lanjut. Kalau tidak ada tindak lanjut yang jelas dan tidak ada keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini saya mewakili NTT ya tentunya saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan itu adalah hak sebagai anggota DPR RI juga tentunya. Presiden. Kepada Presiden. Dan tentunya Pak Kapolda juga akan melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda tentunya menjadi representasi dari hasil yang dikerjakan kemarin di Komisi 3 yang dilaksanakan kemarin. Berarti akan evaluasi juga mungkin ya Pak? Itu nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung, dan tentunya Bapak Kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran masukan dari Komisi 3 tersebut. Kemarin kan juga sempat dibilang kalau misalnya Pak Kapolda bilang kamu masih anak saya, berarti kita kan masih anggota polisi gitu ya Pak ya. Dan juga jika kembali bertugas dari ini, apakah ada penjamin kalau misalnya dia tidak akan ada diskriminasi dari teman-teman sangkatan di nanti? Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi sudah menjelaskan secara gamblang, dan seluruh pimpinan di wilayah itu adalah menjadi orang tua bagi seluruh anggota Dewan Suro. Seperti hanya Bapak Kapolri, dia adalah orang tua seluruh anggota Polri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dengan anggotanya itu merupakan tanggung jawab dari para pimpinan untuk bisa memberikan warna tersendiri bagi anggotanya. Dan utamanya bahwa tanggung jawab seorang pimpinan itu untuk bisa memberikan arahan, memberikan petunjuk, juga bisa memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik ke depan. Yang baik pasti akan diberikan reward, dan yang salah pasti akan ditindak. Itu menjadi acuan, dan Bapak Kapolri juga menjaga penekanan bahwa setiap anggota prestasi akan diberikan reward, tetapi kalau anggota melakukan pelanggaran juga akan diberikan sanksi. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.